Tahukah Anda, satu langkah kecil bisa menentukan hidup atau cedera serius bagi lansia? Di usia lanjut, menjaga keselamatan saat berjalan bukan hanya penting, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Jatuh adalah penyebab utama cedera berat pada orang tua. Tapi tenang, ada cara mencegahnya. Dalam video ini, kami akan membagikan 6 trik berjalan yang efektif terinspirasi dari kebiasaan lokal dan kearifan budaya Indonesia. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Pertama, fokuslah pada keseimbangan tubuh. Banyak lansia di Indonesia terbiasa berjalan dengan langkah yang lebih pendek dan hati-hati, terutama di permukaan yang tidak rata seperti jalan setapak di desa atau trotoar yang licin saat musim hujan. Kebiasaan ini tidak hanya memperlambat kecepatan berjalan, tetapi juga meningkatkan kestabilan tubuh. Untuk melatih keseimbangan, cobalah berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik, lalu bergantian ke kaki lainnya. Latihan sederhana ini dapat dilakukan setiap pagi saat berjemur di halaman rumah, sembari menikmati udara segar dan sinar matahari pagi yang kaya vitamin D. Selain itu, teknik berjalan zigzag atau membentuk pola angka 8 juga dapat melatih koordinasi dan menguatkan otot-otot kaki, sehingga tubuh lebih siap menghadapi perubahan permukaan jalan yang tiba-tiba. Kedua, perhatikan alas kaki yang Anda gunakan. Di berbagai daerah Indonesia, kita masih sering melihat orang lanjut usia mengenakan sandal jepit tipis atau bahkan berjalan tanpa alas kaki di rumah. Namun, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko tergelincir. Pilihlah sepatu dengan sol yang datar, tidak licin, dan memiliki penyangga lengkung kaki yang baik. Sepatu jenis ini dapat mendukung postur tubuh dan mengurangi kemungkinan kaki terpeleset, terutama ketika berjalan di lantai keramik yang licin atau jalan basah setelah hujan. Di beberapa komunitas, seperti di daerah pegunungan, masyarakat lokal sudah terbiasa menggunakan sepatu atau sandal berbahan karet dengan sol bergerigi yang memberikan cengkeraman lebih kuat. Ketiga, manfaatkan bantuan alat bantu jalan jika diperlukan. Di banyak keluarga Indonesia, penggunaan tongkat atau alat bantu jalan masih sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Padahal alat bantu ini justru dapat memberikan rasa aman dan percaya diri saat berjalan. Pilih tongkat dengan ujung karet yang tidak licin dan sesuaikan tingginya dengan tubuh Anda. Jangan ragu meminta bantuan keluarga atau tetangga saat melewati medan yang sulit, seperti tangga atau jalan berbatu. Dalam budaya gotong royong yang kuat di Indonesia, saling membantu antar warga sudah menjadi kebiasaan, sehingga tidak perlu merasa sungkan untuk meminta pertolongan. Keempat, jaga penglihatan dan pendengaran Anda. Banyak lansia yang mengabaikan pemeriksaan mata dan telinga secara rutin. Padahal, gangguan penglihatan atau pendengaran sangat berpengaruh pada kemampuan mengenali bahaya di sekitar saat berjalan. Pastikan Anda memeriksakan mata dan telinga minimal setahun sekali, terutama jika sering mengalami pandangan buram atau kesulitan mendengar suara di sekitar. Dalam tradisi Indonesia, khususnya di lingkungan pedesaan, seringkali ada kebiasaan saling memperingatkan jika ada bahaya di jalan, seperti genangan air, lubang, atau hewan yang melintas. Namun, jika indera Anda tidak berfungsi optimal, Anda bisa saja melewatkan peringatan tersebut. Kelima, biasakan membawa barang dengan cara yang aman. Tidak jarang lansia di Indonesia berjalan sambil membawa beban di kepala atau tangan, seperti keranjang belanja, ember air, atau hasil panen. Cara membawa barang yang tidak seimbang dapat menarik tubuh ke satu sisi dan meningkatkan risiko jatuh. Jika harus membawa sesuatu, bagilah berat beban secara merata di kedua tangan. Gunakan tas punggung kecil jika memungkinkan, dan hindari membawa barang terlalu berat. Di beberapa daerah, masyarakat menggunakan pikulan atau alat bantu tradisional untuk mendistribusikan beban secara seimbang, sehingga tubuh tetap stabil saat berjalan. Keenam, latih konsentrasi dan kewaspadaan saat berjalan. Banyak kasus jatuh terjadi karena pikiran melayang atau terlalu sibuk berbicara dengan orang lain saat berjalan. Dalam budaya Indonesia, berjalan bersama keluarga atau tetangga sambil bercakap-cakap memang sudah menjadi kebiasaan.
Namun penting untuk tetap waspada dan memperhatikan langkah kaki, terutama saat menyeberang jalan, menaiki anak tangga, atau melewati permukaan yang licin. Anda bisa melatih konsentrasi dengan melakukan tugas kognitif sederhana, seperti menghitung mundur angka saat berjalan. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga melatih otak dan memperkuat koordinasi antara tubuh dan pikiran. Selain keenam trik utama tersebut, ada beberapa kebiasaan baik yang juga dapat diterapkan oleh para lansia di Indonesia untuk mengurangi risiko jatuh. Salah satunya adalah menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas tubuh melalui olahraga ringan yang sesuai dengan kondisi fisik. Senam pagi bersama kelompok lansia di balai RW, yoga, atau tai chi yang kini mulai populer di beberapa kota besar merupakan pilihan yang baik. Aktivitas ini tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mempererat hubungan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan psikologis lansia. Lingkungan rumah juga perlu diperhatikan. Pastikan lantai rumah tidak licin, jauhkan benda-benda yang bisa membuat tersandung seperti kabel, mainan cucu, atau karpet yang mudah tergeser. Jika memungkinkan, pasang pegangan tangan di kamar mandi atau tangga, dan pastikan pencahayaan di seluruh area rumah cukup terang, terutama di malam hari. Dalam tradisi Indonesia, keluarga memegang peranan penting dalam merawat lansia. Anak, cucu, dan kerabat biasanya tinggal bersama atau sering berkunjung untuk memastikan kebutuhan orang tua terpenuhi. Manfaatkan momen kebersamaan ini untuk saling mengingatkan tentang pentingnya berjalan dengan hati-hati dan mencegah jatuh. Ajak orang tua Anda untuk ikut serta dalam kegiatan fisik ringan, berbagi cerita, dan saling memberi dukungan emosional. Budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, saling peduli, dan kebersamaan menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi lansia. Tidak hanya keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar juga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, misalnya dengan memperbaiki jalan berlubang, membersihkan sampah yang bisa membuat terpeleset, atau membantu menyeberangkan lansia di jalan ramai. Selain itu, jangan lupakan peran makanan sehat dalam menjaga kekuatan tulang dan otot. Pola makan tradisional Indonesia yang kaya sayur-sayuran, ikan, dan tempe tahu sangat baik untuk kesehatan. Pastikan kebutuhan kalsium dan vitamin D tercukupi agar tulang tetap kuat. Jika memungkinkan, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi tentang suplemen yang diperlukan. Mengurangi risiko jatuh bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental. Rasa percaya diri saat berjalan sangat penting. Banyak lansia yang menjadi takut keluar rumah setelah mengalami jatuh sekali, padahal aktivitas sosial sangat dibutuhkan untuk menjaga kognisi dan kesehatan mental. Dengan menerapkan teknik berjalan yang benar, dukungan keluarga, dan lingkungan yang aman, lansia bisa tetap aktif dan mandiri. Bayangkan seorang nenek di desa berjalan pelan-pelan di pagi hari, menyusuri jalan setapak menuju pasar tradisional. Ia mengenakan sepatu sandal yang nyaman, membawa tas belanja kecil di punggung, dan sesekali berhenti untuk menyapa tetangga. Ia berjalan dengan langkah pendek, penuh konsentrasi, dan tidak terburu-buru. Setiap gerakannya mencerminkan kebijaksanaan dan kehati-hatian yang diperoleh dari pengalaman hidup. Di sekelilingnya, suasana gotong royong terasa kental. Anak-anak muda membantu menyeberangkan, pedagang pasar menawarkan bangku untuk beristirahat, dan semua orang saling memperhatikan. Kisah ini adalah gambaran nyata bagaimana budaya Indonesia sangat mendukung upaya pencegahan jatuh pada lansia. Dengan menerapkan 6 trik berjalan yang sudah dijelaskan, ditambah dukungan lingkungan dan keluarga, risiko jatuh dapat ditekan seminimal mungkin. Setiap langkah yang diambil bukan sekadar gerakan fisik, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal yang selalu mengutamakan keselamatan, kebersamaan, dan saling peduli. Di usia senja berjalan dengan aman bukan hanya tentang menghindari cedera, tetapi juga tentang mempertahankan kemandirian, harga diri, dan kualitas hidup. Mari kita rawat dan jaga orang tua kita, ajarkan teknik berjalan yang benar, berikan dukungan emosional, dan ciptakan lingkungan yang ramah lansia. Dengan begitu, mereka bisa tetap melangkah dengan penuh percaya diri, menikmati masa tua yang sehat dan bahagia,
serta tetap menjadi bagian aktif dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis di Indonesia. Jangan lupa, pencegahan jatuh adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar, mari kita jadikan keselamatan lansia sebagai prioritas utama. Dengan perhatian dan langkah yang tepat, orang tua kita bisa menikmati hari-hari mereka dengan tenang, penuh makna, dan tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda di seluruh Nusantara. Kalau menurut kamu, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga lansia tetap aman dan mandiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kami sangat ingin mendengar suara dari kalian semua.